Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, kajian kitab Indeks Hadis dan Syarah kali ini serial Tasawuf Hidup dalam Cahaya Allah, diambil dari kitab Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, karya Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Aku adalah yang mencintaimu. Kalau aku terbakar, itu wajar. Barang siapa yang membenahi sisi batinnya, Allah akan membenahi sisi lahirnya. Ketika indera berperan sepenuhnya, segalanya menjadi luluh. Jika indera masih terpisah, bahwa hidup belum menemukan porsinya, masih berjalan dan menerawang sendiri-sendiri yang dapat mendatangkan penyakit hati. Buat apa menjadi asing dengan jalan yang harus Anda tempuh sendiri? Dalam sebuah diskusi Allah berfirman, langit dan bumi tidak dapat meliputiku, hanya hati manusia yang dapat meliputiku. Begitulah besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi akal dan hati nurani mestinya dipelihara agar tidak menjadi sakit, sehingga di dalam hidup dapat mengenal diri dan menuju jalan Allah. Untuk itulah perlu dengan sungguh-sungguh menghidupkan hati nurani agar tahu bagaimana menyikapi hidup. Hanya orang yang bertahan dan menyakiti hatinya, hidupnya terus-menerus bahagia dengan dosa-dosa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 10. Hati yang dilanda penyakit tidak bisa khusyuk dalam beribadah, sehingga ibadahnya hanya menjadi kegiatan rutin, tidak mempengaruhi perilaku dalam hidupnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi mati, dan takutlah doanya orang-orang yang teraniaya, sebab doanya pasti dikabulkan Allah. Riwayat Abu Naim melalui Zaid bin Argham radhiyallahu an, hadis nomor 609 jilid 1 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfiz Caniago. Makna hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Hanya dalam hadis ini tidak disebutkan perintah untuk mendatangi salat subuh dan salat isya di masjid untuk berjamaah. Hadis di atas menjelaskan bahwa manusia harus bersungguh-sungguh dalam beribadah agar khusyuk dan tuma'ninah dalam salatnya. Bayangkan, seolah-olah kita melihat Allah dan Dia dekat dengan kita. Kalaupun tidak bisa, sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Sayyidina Fatimah Az-Zahrah
penghulu wanita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya belajar menemukan ketenteraman dalam ibadah melalui zikir dan doa. Ya, karena itu teladanilah senantiasalah berzikir dan berdoa. Salah satu ialah ketika Fatimah Az-Zahra melepuh setelah bekerja keras menggiling gandum sendirian. Dia meminta seorang pembantu kepada ayahnya, dan Rasulullah bersabda, jika kalian sudah berbaring untuk tidur, ucapkanlah takbir 34 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat, kecintaan kepadanya adalah kecenderungan hati nurani yang mendatangkan kerinduan, ya, dan senantiasa disertai dengan ibadah. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya merupakan kehendaknya untuk memberikan kebaikan, ya, petunjuk, kenikmatan dan rahmat kepadanya, kepada hambanya. Hati nurani yang penuh dengan cahaya kebenaran membuat indah dan nikmatnya hidup ini. Karena selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hindarilah penyakit hati dan hidup dalam cahayanya. Ya, saudara, anugerah Allah Subhanahu wa taala begitu besar terhadap manusia, yaitu lelaki dan wanita yang diciptakannya diberi rezeki dan berbagai nikmatnya. Untuk itulah kita harus beribadah kepadanya agar terhindar dari penyakit hatinya. Ya. Allah senantiasa mengingat kita, mengurus kita setiap hari tanpa disadari. Bahkan ketika manusia tidak mengingatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya menjaga manusia. Firman Allah dalam hadis qudsi, ya abdi, wahai hambaku, aku selalu mengingatmu, tapi kamu selalu lupa mengingatku. Aku berkhidmat kepadamu, tapi setiap hari kamu selalu menentangku. Aku panggil kamu untuk beribadah kepada aku, tapi kamu mencari Tuhan selain aku. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ingatlah, aku akan mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya dia mengajarkan kepadanya kalimat-kalimat tersebut. Lalu dia membuatnya tidak akan melupakan untuk selama-lamanya. Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah kelemahanku ini dalam melaksanakan keridhaan-Mu, dan jadikanlah diriku selalu mengerjakan kebaikan, serta jadikanlah Islam sebagai tujuan dari kepuasanku. Ya Allah, sesungguhnya aku lemah, maka kuatkanlah aku. Aku miskin, maka berilah aku rezeki. Sesungguhnya aku hina, maka muliakanlah aku. Ya, dan cukupkanlah aku dengan rezeki halal-Mu dari rezeki haram, serta cukupkanlah aku dengan kemurahan-Mu dari selain-Mu. Hadis riwayat Hakim, hadis nomor 386, jilid 1 dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Alfis Caniago. Dianjurkan bagi setiap mukmin mengucapkan doa yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, karena doa ini mengandung semua kebaikan bagi kehidupannya. Pertama, aku orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Ya, orang kuat bukanlah orang yang mampu menjatuhkan lawan tanding dalam waktu singkat, tapi orang yang mampu menguasai hawa nafsu marahnya. Sebaliknya, orang yang lemah bukanlah orang yang mudah dijatuhkan orang lain, tapi
orang yang mudah tergoda oleh nafsu syahwatnya. Kemudian orang yang hina bukan orang yang tidak memiliki harta dan tahta, tetapi orang yang perbuatannya selalu mengundang murka Allah. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Mari kita renung cerita Laron dan sebatang lilin. Aku adalah sangat mencintaimu. Kalau aku terbakar itu wajar. Kenapa kau menangis? Demikian kata Laron dan dijawab oleh lilin. Oh sahabatku yang malang, kau terbang di sekeliling nyala api, sedangkan aku berdiri tegak sampai binasa. Jika aku cinta telah membayar sayapmu, pandanglah aku yang mesti binasa dari kepala sampai ke kaki. Maknanya, dalam kedukaan ada duka yang lain. Ya, benahilah batinmu. Imam Ali karamallahu wajah, barang siapa yang membenahi batinnya, Allah akan membenahi sisi lahirnya. Ya, barang siapa yang berbuat amal bagi agamanya, Allah akan melaksanakan perbuatan untuknya di dunia. Hiduplah dalam cahayanya dengan kesucian hati. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Ya, agar kita bisa hidup dengan pancaran cahaya ilahi, maka kesucian hati harus selalu dijaga. Karenanya waspadailah pikiran kan. Waspadailah, pikirkanlah perangai, sikap atau perilaku yang dapat menodai hati dan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di dalam setiap tubuh manusia ada sepotong organ yang jika ia sehat, seluruh tubuhnya menjadi sehat. Dan jika ia rusak, seluruh tubuhnya akan rusak. Ketahuilah bahwa organ itu adalah hati. Ya, adapun cara atau tips untuk menjaga kesucian hati, ya kita harus tegas dengan mengatakan tidak, yaitu satu, tidak bagi perangai yang mabuk kepayang dengan segala kesenangan hawa nafsu, menuruti segala tuntutan dan keinginannya. Dua, tidak bagi segala perilaku yang senang pemborosan waktu seperti mencari kesalahan orang lain, menggunjing, berselisih dengan perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya, senang membalas dendam, dan berleha-leha. Yang ketiga, tidak bagi perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri, serta masa bodoh dengan orang lain dan lingkungan. Empat, tidak bagi sikap yang lebih memprioritaskan harta benda dan mengumpulkannya ketimbang arif dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan dan waktu istirahat. Lima, tidak bagi segala sesuatu yang haram, diharamkan dan dapat merusak kesehatan jiwa dan raga. Yang keenam, tidak bagi perilaku yang melupakan akhirat, lalai membekali dirinya dengan amal, dan lengah dari peringatan tentang hebatnya siksa neraka. Yang ketujuh, tidak bagi sikap yang tidak mau segera bertobat dari segala dosa dan maksiat. Dalam buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago, pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqamah, tetap lurus di jalan Allah,
tidak berbelok dan tidak mau dibelokkan. Bagi pemirsa yang ingin memiliki buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga, kitab Indeks Hadis dan Syarah, atau buku-buku karya Buya Alfiz lainnya, atau bermaksud mengundang Buya untuk mengisi khutbah Jumat ataupun ceramah, ya, baik di dalam kota maupun untuk di luar kota, silakan hubungin 0823 12345 125 atau 0812 9163 675 atau 08777 666 5151. Pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat, tonton terus sampai habis setiap episode Buya Alfiz TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment, serta klik loncengnya agar pemirsa mendapatkan notifikasi ketik Buya Alfiz TV, ya, setiap tayang. Buya Alfiz TV mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang sudah like, subscribe, dan share. Semoga dicatat malaikat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.